Maha Kuasa. Dahsyat Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Pencipta dari segala sesuatu yang ada. Segala kuasa takluk di bawah kuasa-Mu. Itulah Yesus yang kami sembah. Yang menyelamatkan kami. Yang membawa kami di dalam kerajaan-Nya. Kerajaan yang tidak berkesudahan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan sukacita dan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur boleh menerima kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu menghibur, kasih-Mu Tuhan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kasih-Mu membuka mata hati kami untuk melihat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu sempurna bagi seluruh muka bumi ini, bagi setiap orang tanpa terkecuali. Ini bukan karena latar belakang dan perbuatan kami, tapi semua karena kasih Tuhan. Karena Engkau sudah mencintai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu kita beribadah bukan lagi sekedar rutinitas agamawi, saudara. Dengan seremonial liturgi tata ibadah yang begitu rapi. Tapi kita tahu kita sudah berada di ruang Maha Kudus Tuhan. Kita telah berada di dalam kerajaan Tuhan. Kita telah duduk semeja dan sehidangan dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah mengerti akan kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema benar-benar murid Kristus. Ada perkataan benar-benar, saudara ya. Karena banyak orang ngaku murid Kristus. Banyak orang ngaku murid pendeta, murid Paulus, murid Apolos, murid Petrus, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanakah yang disebut benar-benar murid Kristus? Jadi kita tidak sekedar murid. Karena halnya sekedar murid, 12 murid itu sudah dipilih sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi mereka belum sampai ke titik di mana mereka disebut benar-benar murid Kristus. Ada 70 murid di Alkitab, tetapi mereka belum benar-benar murid Kristus. Itu sebabnya mereka menyangkal, bahkan mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Dalam Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai 36, saya baca satu perikop ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini adalah good news. Ketika Yesus memberitakan kabar baik, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini juga satu hal yang harus kita garis bawahi. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi ternyata orang-orang Yahudi juga percaya kepada pemberitaan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah di sini perkataan itu muncul. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya hamba gak perlu merdeka. Hanya hamba, budak yang harus dibebaskan pada tahun Yobel. Untuk keluar dari perbudakannya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Benar-benar murid Kristus. Benar-benar murid Kristus adalah orang yang benar-benar merdeka. Banyak orang, saudara, menjadi beragama
tapi tidak merdeka. Nah, di dalam Yohanes 8:30 saya ulangi kembali. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, slide berikutnya. Banyak orang percaya kepadanya, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang kita khotbahkan di mimbar ini? Apa yang dikhotbahkan oleh para pengkhotbah, saudara? Ini sangat jelas. Setelah Yesus mengatakan, dia mengajar, dia berkhotbah, dia memberitakan Injil. Apa yang dikatakan Yesus? Bahwa dia datang dari sorga, bukan dari dunia ini. Dia datang dari sorga, diutus oleh Allah Bapa. Bukan diutus oleh dirinya, bukan oleh kehendaknya. Diutus oleh Bapa. Sebagai penggenapan janji keselamatan. Sejak kejatuhan Adam. Inilah penggenapan janji keselamatan yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi itu. Dan Yesus datang, aku datang membawa kerajaan sorga di bumi ini. Impossible orang bisa membawa kerajaan sorga di bumi ini kalau dia bukan dari sorga. Aku datang membawa kerajaan sorga di bumi ini. Jadi pemberitaan Yesus itu utuh, komplit. Tidak melalui ilmu tafsir atau setengah-setengah. Utuh, komplit. Seutuhnya dia beritakan. Sehingga orang Yahudi yang memakai otaknya itu bisa percaya. Dijamah oleh Tuhan. Banyak orang percaya kepadanya. Percaya di sini bukan sekedar percaya. Karena iblis juga percaya. Tetapi yang disebut percaya berarti mereka sudah menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Kan bisa saja dengar-dengar tapi tidak menerima. Tapi mereka sudah menerima, itu sebabnya Yesus mengatakan mereka percaya. Siapakah yang dimaksud dengan orang percaya? Dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang tanpa terkecuali, ya. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan Yahudi, Samaria. Kalau dalam kisah pasal 1:8 kan Judea, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi ini semua. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lahir dari Allah. Ini gak ngerti Nikodemus, pemimpin agama Yahudi pun gak ngerti nih saudara ya. Sekalipun dia sudah punya gelar teologi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi saudara, yang disebut Yesus orang percaya di dalam Yohanes 8 tadi adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus artinya Yesus Kristus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Menerima Yesus artinya kita menerima kasih karunia dan kebenaran. Jadi tidak hanya diterima, aku menerima kasih karunia. Yang penting aku udah selamat. Nanti kebenaran menyusul. Itu satu kesatuan yang utuh di dalam pribadi Kristus. Setiap orang yang mengatakan aku telah menerima Kristus, aku telah lahir baru, aku menjadi anak-anak Tuhan. Berarti kita telah menerima kasih karunia dan kebenaran. Menerima kasih karunia dan kebenaran berarti kita menerima keselamatan kekal dan juga menerima kerajaan sorga. Banyak orang berhenti hanya menerima keselamatan. Yang penting sudah selamat meskipun aku susah menderita dalam dunia. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Itulah penafsiran yang salah. Menerima keselamatan
dan menerima kerajaan sorga. Itulah yang Yesus berikan. Itulah yang Yesus beritakan. Tapi tidak semua pemberita-pemberita Injil memberitakan itu. Makanya ada katakan Injil yang lain. Bukan Injil Kristus. Injil yang lain. Ya. Jadi saudara, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Artinya menerima Yesus Kristus, menerima kasih karunia dan kebenaran, keselamatan dan kerajaan sorga. Kita lihat berikutnya dalam Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-murid-Ku. Jadi setelah kita menerima Kristus, menerima keselamatan dan kerajaan sorga, kita harus tinggal di dalam Dia, gitu loh. Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kebenaran, ya. Jadi orang percaya itu harus menjadi murid Kristus. Tidak sekedar udah selamat selesai dan punya gelar demi gelar di dalam gerejawi gitu ya. Banyak saudara ya, apakah pendeta, majelis, penatua, evangelis, bishop, apostol, eporus, dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan bilang bukan itu saudara. Itu panggilan nama-nama yang dibuat oleh agama. Tetapi yang Tuhan katakan kepada mereka, jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, tinggal di dalam kasih karunia dan kebenaran-Ku, itulah yang disebut kamu benar-benar murid-Ku. Benar-benar murid-Ku, ya. Jadi siapakah yang disebut benar-benar murid Kristus? Yang disebut benar-benar murid Kristus adalah orang yang tetap tinggal di dalam Kristus, ya. Orang yang tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang disebut benar-benar murid Kristus. Jadi bukan datang dan pergi gitu saudara. Tetapi dia stay, tinggal di dalam kasih Tuhan. Itulah yang disebut benar-benar murid. Tinggal di dalam rumah Bapa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tapi anak. Kan sudah jadi anak. Anak tinggal di rumah Bapa. Jangan kebanyakan main di luar. Nanti kan kita lihat bagaimana anak yang suka main di luar ya. Oke. Next kita lihat, orang yang tetap tinggal di dalam firman Kristus atau kebenaran ya. Firman Kristus itu adalah kebenaran saudara ya. Hanya satu kebenaran, itu firman Kristus. Orang yang tetap tinggal dalam firman Kristus, tinggal dalam kebenaran adalah orang yang tinggal di dalam kerajaan sorga. Jadi tinggal dalam kerajaan sorga. Begitu kita selamat, kita dibawa ke dalam kerajaannya, maka seperti kata Mazmur, barulah kita bisa mengecap. Kecaplah dan lihatlah. Bagaimana kita mengecap kalau kita tidak tinggal di dalam sehidangan dengan Dia. Bagaimana kita melihat kalau kita tidak bersama dengan Dia. Sejauh mata lepas memandang, kayaknya Marga Tobing. Tapi setelah dekat, ternyata Simanjuntak. Untung masih ada hubungan. Jadi saudara, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Siapa yang bisa mengecap dan melihat? Kecap, lihat, karena kita sudah tinggal bersama. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi orang yang tinggal dalam kerajaan sorga akan mengecap, akan menikmati, lalu melihat, lalu tahu. Itu ya saudara, kecap. Udah sering dikhotbahkan di sini saudara ya. Dan bintang iklannya itu yang selalu rating tertinggi adalah Pak Tony. Soal bakmi. Jadi udah dikecap, dilihat bentuknya, oh tahu benar nih, enak, serius loh. Apalagi dibayarin. Jadi saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Orang yang tinggal dalam kerajaan sorga mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Menikmati berkat kerajaan sorga.
Berkat kerajaan sorga bukan kedar money, money, money. Karena orang di luar kerajaan sorga juga banyak uangnya. Firaun sangat kaya, tapi tidak mengalami damai sejahtera. Dia gelisah hidupnya. Darius raja ketika Daniel kaya, paling kaya, tapi tidak ada damai sejahtera. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal joy and peace. Soal sukacita dan damai sejahtera. Jadi saudara, bukan sekedar diangkat jadi kepala, jadi direktur, jadi ini. Yes, itu hanya bonus. Kalau kita mencari kerjaan sorga, dalam satu sukacita itu ditambahkan. Tapi banyak orang speak tentang yang ditambahkan tadi. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak speak tentang ditambahkan itu, berarti sebenarnya orang itu mencari pengakuan. Belum ada sukacita dan damai sejahtera. Sehingga harus ditambahi dengan testimoni seperti itu. Halo? Ya. Jadi saudara, menikmati berkat kerajaan sorga, itu udah komplit saudara. Sukacita, damai sejahtera. Ya orang namanya damai sejahtera berarti, ya kalau misalnya tidak menikmati kelimpahan, itu namanya bukan damai sejahtera, tapi pra sejahtera ya. Jadi kalau udah sejahtera itu saudara semua komplit ya. Ya luar dan dalam lah. Dalam ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pertama tadi tinggal. Kita udah tinggal dalam masuk kerajaan surga. Kemudian kita harus mengetahui. Setelah di dalam dong baru belajar. Wah kita udah masuk di dalam rumah itu. Baru tahu oh ini fungsinya ini. Pemakainya begini. Gitu, saudara. Setelah masuk dalam kerajaan surga kita baru tahu. Ya, terima dulu, kecap dulu, lihat baru kita tahu. Ya, pengetahuan itu akan bertambah dan akan terus disingkapkan. Gak ada orang sekali belajar langsung tahu semua, gak ada saudara. Pendidikan itulah pendidikan seumur hidup sampai mati, gak pernah orang berhenti belajar. Ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapakah yang disebut benar-benar murid Kristus? Mereka yang mengetahui kebenaran. Ya, mengetahui kebenaran. Jadi seorang murid Kristus harus mengetahui kebenaran. Bukan kebenaran agamawi. Ya, bukan kebenaran agamawi. Tetapi kebenaran Kristus. Oke. Seperti anak sulung, anak bungsu itu masih berpegang kepada kebenaran agamawi. Anak bungsu, apakah dia sudah selamat? Yes, selamat. Sudah menerima kasih karunia? Iya. Terus apa dilakukan? Dia masih dipimpin oleh nabi palsu. Seperti khotbah minggu lalu. Orang Israel ada di padang gurun. Sudah selamat? Sudah. Tapi masih beribadah kepada patung lembu emas. Jadi anak bungsu ini masih dikendalikan nabi palsu. Masuk doktrin kepada dia. Ketika dia terdampar di kandang babi. Babi adalah binatang ternak yang najis bagi orang Yahudi. Maka sehingga juragan babi katakan kamu itu najis. Seperti B2 ini. Najis. Padahal orang Batak, orang Manado, B2 adalah makanan favorit. Kamu najis. Dan itu masuk saudara, oh yes aku najis. Kalau najis tidak layak. Kalau tidak layak aku berdosa. Kalau berdosa aku diampuni. Kalau begitu aku udah layak, tidak layak sudah najis berarti keselamatanku hilang. Nah itu makanya ada pemahaman keselamatan bisa hilang. Kenapa? Anak itu berkata, Bapak aku berdosa pada sorga dan berdosa kepada Bapak. Aku tidak lagi disebut anak Bapak. Tidak layak lagi disebut anak Bapak. Berarti keselamatanku sudah hilang dong. Aku bukan anak lagi. Jadikan aku hamba. Itulah banyak orang pemahaman keselamatan hilang. Dari mana? Apakah itu pengajaran dari mana? Itu dari nabi palsu loh saudara. Anak itu yang mengatakan, aku tidak layak lagi disebut anak Papa. Udah jadi pembantu aja. Kasihan ya. Aku gak selamat lagi. Keselamatanku sudah hilang. Kenapa? Aku udah berdosa, aku udah najis. Tapi luar biasanya, bapaknya tidak menjawab sepatah kata pun. Inilah kabar baik, saudara. Berikan dia jubah. Inilah yang membuat kau layak. Bukan perbuatanmu, tapi perbuatan karya Kristus di kayu salib. Berikan dia cincin. Kamu sudah dimeteraikan oleh rohku yang tinggal di dalam kamu.
Roh Tuhan tinggal kita memeteraikan kita satu kali untuk selamanya. Sehingga keselamatanmu tidak pernah bisa hilang. Terlepas dari perbuatanmu. Apapun perbuatanmu, bukan kita mengajarkan you bebas melakukan segala sesuatu. Konsekuensinya saudara terima. Engkau dipermalukan, tidak punya kasut, pakaian compang-camping seperti anak bungsu. Jadi sudah menerima konsekuensi perbuatannya. Berikan dia sepatu. Karena statusmu tidak pernah berubah. Sekali kau anak, tetap anak. Orang Batak saudara gak bisa berubah marga sampai kapanpun. Sekali semenjuntak, maju tak gentar. Walaupun salah. Ya saudara ya. Gak bisa. Statusmu sekali anak, selamanya anak. Itu yang mengerti kebenaran Tuhan. Jadi saudara, banyak orang memakai perihal anak bungsu ini di dalam khotbah yang mengatakan kita harus mengaku dosa. Kita ini udah layak lagi, kita rededikasi lagi, bertobat ulang lagi, baptis ulang lagi. Ada yang berapa kali dibaptis? Wih, rasanya gak abdol ya dibaptis di sana. Pindah gereja ini baptis lagi, setelah itu baptis lagi. Ada loh pengajaran dari gereja, dari pendeta, ada yang begitu. Baru sah. Saudara ya. Jadi itu anak yang bungsu itu seperti itu. Dia seperti orang yang di padang gurun, saudara. Tidak mengalami berkat kerajaan sorga. Anak sulung bagaimana? Diadakan di rumah kok. Ada di rumah ya. Udah di rumah kok masih agamawi, saudara. Kok masih cemburu sama adiknya? Bahkan dia berkata pada bapak, aku sudah bekerja keras, aku sudah melayani, aku sudah bayar harga. Beta sudah bayar harga. Kok seekor kambing pun gak pernah dapat? Nah, ini seperti orang sudah tinggal di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Tapi masih tetap dikendalikan oleh agamawi, saudara. Makanya Yesus membawa kita bukan ke tanah Kanaan, tapi kerajaan sorga. Itu seperti orang tanah Kanaan merasa lebih rohani. Sudah melewati padang gurun. Tapi sama aja, saudara. Tapi satu hal happy ending ya. Anak bungsu, anak sulung masuk dalam rumah bapaknya. Buat pesta. Jadi itulah yang kita percaya bahwa orang-orang di luar sana, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kebenaran bagi mereka supaya mereka benar-benar merdeka. Jadi kenapa anak bungsu, anak sulung ini mereka belum mengetahui kebenaran. Sekalipun sebenarnya mereka sudah menerima kebenaran. Tapi kebenaran yang tidak diketahui itu tidak akan berdampak apa-apa, saudara. Ya. Orang punya harta yang banyak, kalau tidak dia tahu hartanya ada dan dia tidak tahu mengelolanya, dia tidak bisa menikmatinya, sama aja saudara. Ya, udah ada harta malah dikubur lagi dalam tanah. Supaya tidak hilang. Tapi gak dinikmati gitu saudara ya. Jadi orang ini belum mengetahui kebenaran. Coba di slide yang sama tadi. Kebenaran itu apa sih? Ya, kebenaran Tuhan apa? Kebenaran Tuhan yang kita pelajari, Tuhan adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Di dalam kitab Kejadian, apa yang dilakukan? Dia memberkati dan menguduskan. Itulah kasih tanpa syarat. Bahkan sebelum Adam berdosa, Tuhan sudah menguduskan. Itu luar biasa. Lalu di perjanjian baru, Yesus mengatakan di kayu salib, ampunilah mereka. Tuhan mengampuni, menguduskan, dan memberkati dalam kerajaan sorga. Kalau perjanjian lama itu diberkati, baru dikuduskan karena dosa belum ada. Tapi dalam perjanjian baru kita harus dikuduskan dulu, baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu saudara. Nah dalam Lukas 23:34. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ya Bapa ampunilah mereka. Semua itu, mereka itu semua ya. Bukan hanya menyalibkan, termasuk yang disalibkan bersama dengan dia. Yang menyalibkan dia seluruh dunia, saudara dan saya. Yang jauh-jauh belum ada pada waktu peristiwa itu. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Seorang dari prajurit yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Oh, dia tahu juga. Tahu loh, dia Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau berkuasa menyelamatkan. Selamatkan dirimu, selamatkanlah kami.
Jadi pemahaman dia yang penting selamat lah, selamat. Gitu loh. Selamat udah, penting udah selamat. Ya. Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Memang hukumannya harus begitu. Harus digantung untuk membayar kesalahannya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini pemahamannya lebih dalam loh saudara. Yang satu katakan jikalau engkau adalah Kristus, berarti dia tahu dia Kristus. Cuma dia mempertegas. Selamatkan dirimu, selamatkan kami. Egonya masih. Tapi yang satu lagi, dia tidak melakukan kesalahan. Kita ini memang salah. Tapi dia tidak, semua manusia telah berdosa dan hilang kebenaran Allah. Yesus tidak berdosa, hanya dijadikan dosa karena dosa manusia. Dia tidak melakukan kesalahan. Tidak ada berbuat sesuatu yang salah. Tidak ada berbuat sesuatu yang salah. Dia tahu saudara. Jadi disitulah menjelaskan kepada kita. Tuhan mengampuni ya. Ampunilah mereka. Termasuk orang yang menghujat dia ini diampuni. Ekstrim ya. Diampuni. Ampunilah mereka. Mereka tidak tahu kok. Lu menghujat gak tahu. Apapun kau lakukan kau gak tahu. Jadi diampuni Tuhan. Wow. Itu memang gak bisa dipahami lah. Gak bisa dipahami kasih itu saudara. Gak bisa. Kasih manusia itu bersyarat. Ini kasih yang begitu tinggi, dalam, luas dan lebar. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-42 deh. Nah, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perhatikan saudara. Yang satu mengatakan selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Yang satu mengatakan Yesus, ingatlah akan aku. Berarti orang ini percaya enggak sama Yesus? Menurut saya dia percaya. Kalau dia tidak percaya, pertama dia bilang dia tidak melakukan sesuatu kesalahan. Yang kedua, dia akan datang sebagai raja. Masih itu pemahamannya. Raja lu saudara. Raja yang membawa kerajaan sorga. Ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai raja. Ini jawabannya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini. Berarti tidak ada proses seperti bangsa Israel. Harus 40 tahun baru sampai ke tanah perjanjian. Jadi dalam saat yang bersamaan kita menerima Kristus, maka kita menerima kasih karunia kebenaran. Kita menerima keselamatan dan kerajaannya saudara. Ya, maka dikatakan engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Jadi bukan di Taman Eden, karena di Taman Eden masih ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukan di tanah perjanjian, karena di tanah perjanjian masih ada orang-orang raksasa yang harus ditumpas. Masih ada nabi-nabi palsu yang membuat mereka menyimpang, yang harus disembelih oleh Elia, saudara. Tapi ke Firdaus, kerajaan surga, saudara ya. Jadi bersama dengan Yesus di dalam Firdaus, Tuhan memberkati dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati di dalam kerajaan sorga. Baik, berikutnya setelah kita tinggal dalam kerajaan sorga, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan telah menguduskan dan memberkati kita. Nah itu dia. Tuhan itu kasih. Kadang kalau dikatakan Tuhan adalah kasih, mungkin orang belum bisa menjabarkan saudara. Tapi dengan dua kata ini tentu akan menolong kita. Tuhan adalah kasih. Dia memberkati, selalu menguduskan. Maka posisi kita selalu dalam berkat Tuhan, selalu di dalam kekudusan Tuhan. Bukan berarti tidak ada musim kemarau. Ada. Makanya Paulus mengatakan walaupun Tuhan ada gembalaku takkan kekurangan aku. Pernah kekurangan? Pernah. Tapi dia tahu bahwa di dalam kekurangan itu dia punya Tuhan yang selalu menyediakan segala yang diperlukan. Maka dikatakan gembala. Habakuk pernah pohon ara tidak berbuah.
kambing domba terhalau dari kurungan, kok dia bisa beria-ria? Ada bersuka cita? Banyak orang kaya tidak bisa suka cita loh. Gak bisa tidur, gelisah. Banyak. Punya Metro Mini 50. Satu belum datang setoran. Ibu itu gak bisa tidur kok. Bolak-balik telepon. Udah telepon, di reject. Dia bisa. Di mana hartamu, di situ hatimu. Coba. Dia udah tidur di rumah bagus, tapi hatinya masih di Pasar Senen. Makanya saudara, ya hanya orang kaya tapi susah. Daniel saudara, di gua singa bisa tidur loh. Tapi raja di istana tidak bisa tidur. Dah? Oh kalau begitu kadang-kadang kan ada orang bilang konyol. Tapi begini, harta tidak jaminan untuk bahagia. Tapi tidak punya harta lebih tidak bahagia. Jadi jangan kesana kontroversinya saudara. Apapun masa-masa sulit yang kita lewati, kita bisa mengalami damai sejahtera karena kita tinggal di dalam kerajaan sorga. Kalau kita di padang gurun yang ada sungut-sungut, ada di tanah perjanjian, masih juga harus berperang saudara ya. Tapi kalau kita dalam kerajaan sorga, kita akan mengalami sukacita. Setelah kita tinggal di dalam kerajaan sorga, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan telah menguduskan dan memberkati kita. Itulah kebenaran saudara, kebenaran yang perlu kita ketahui. Jadi kondisi kita di hadapan Tuhan itu selalu diberkati, selalu kudus. Tapi karena kita belum mengetahui kebenaran itu, sehingga kita nggak merdeka. Sehingga kadang orang kecewa, bisa menyalahkan Tuhan, cari jalan pintas untuk menjalankan usahanya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Ya, itulah kebenaran yang memerdekakan. Kembali ke slide-nya Bang. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Hanya dengan mengetahui kebenaran Tuhan kita bisa merdeka. Saya ulangi, hanya dengan mengetahui kebenaran Tuhan kita bisa merdeka. Jadi pendeta belum tentu merdeka. Punya gereja besar belum tentu merdeka. Hanya dengan mengetahui kebenaran Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan, tidak ada harga yang kubayar, tidak ada usaha, tidak ada kontribusi, sesuatu apapun di sana, maka itu membuat kita merdeka. Merdeka dari apa? Dirimu sendiri. Aku. Merdeka dari diri sendiri. Aku tidak bisa atau aku bisa. Ya. Kalau bukan karena aku, mana bisa jalan? Aku ini gak bisa. Nah, aku. Apakah itu hal yang membanggakan diri atau yang merendahkan diri, kita bebas dari situ. Kemudian apa? Dari pengajaran agamawi tadi. Dari pengajaran doktrin agamawi seperti anak sulung, dan dari pengajaran nabi palsu seperti anak bungsu. Seperti orang Israel di padang gurun. Nah, jadi kita akan merdeka dari situ saudara. Hanya dengan mengetahui kebenaran, benar-benar kita merdeka. Ya, kita tidak lagi menjadi hamba, diperbudak oleh diri kita sendiri, ego kita, dan oleh doktrin agamawi dan pengajaran nabi palsu. Dalam Yohanes 8:33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah ini, darah biru ini yang mengandalkan garis keturunan, saudara. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Walaupun kamu keturunan Abraham, kamu adalah hamba dosa. Karena engkau masih berbuat dosa. Kenapa kau berbuat dosa? Engkau menolak aku yang mengampunimu, yang memberikan kepada kamu berkat kerajaan sorga. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ya, tinggal di dalam rumah, tinggal dalam kerajaan sorga, saudara ya. Tinggal dalam kerajaan sorga. Semua manusia telah berbuat dosa. Itu makanya Yesus datang ke dunia ini. Tidak peduli keturunan Abraham, keturunan Nabi Adam, keturunan siapapun. Semua membutuhkan Kristus. Hanya dia jalan. Hanya di dalam Kristus kita menerima penebusan. Tidak ada yang lain. Bukan karena keturunan ya. Menolak Kristus membuat kita tetap hamba dosa.
Jadi orang yang menolak Kristus, orang-orang yang menyebut dirinya keturunan Abraham, mereka menolak Kristus, mereka lah yang disebut hamba dosa. Ya, masih tetap dalam dosa. Maka dikatakan dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi yang disebut keturunan Abraham itu adalah mereka yang sudah menerima Kristus. Bagaimana kita menjadi milik Kristus? Karena kita menerima Kristus. Itulah yang disebut keturunan Abraham. Di luar, kalau menolak Kristus, walaupun kamu keturunan Abraham, itu hanya secara jasmani. Abraham sendiri pun bukan orang suci. Abraham juga berdosa. Dia hanya dibenarkan karena iman, saudara. Hanya karena percaya bahwa Tuhan yang mengasihi dia, Tuhan menguduskan dia, Tuhan memberkati dia. Karena Injil juga telah diberitakan kepada nenek moyangmu, Abraham. Tapi mereka, Abraham saja pun menerima Injil. Itu sebabnya dia dikatakan orang benar. Sementara mereka ini hanya keturunan yang generasi keberapa? Ngaku-ngaku keturunan Abraham. Tapi Tuhan bilang kamu adalah hamba dosa. Karena kamu menolak kebenaran. Kebenaran adalah Kristus sendiri. Ya. Maka saudara, ayat terakhir di dalam Yohanes 8 itu maksud saya. Ya, karena tadi kan dari 31 sampai 36. Jadi apabila anak itu Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi siapa memerdekakan? Kristus. Doa puasa, penyangkalan diri, bayar harga, mengabdi, mendedikasikan diri, penjaga menara doa. Apapun namanya saudara, tidak akan bisa memerdekakan kita. Oh kau harus banyak berdoa, harus saat teduh. Tidak ada yang salah. Justru orang yang benar-benar merdeka itu dia sudah hidup di dalam kehidupan doa. Udah hidup di dalam firman. Karena kita tidak bisa hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman. Firman itu sudah di dalam kita saudara. Jadi ketika kita mendengarkan khotbah begini itu mengkonfirmasi untuk mengingatkan, meneguhkan kita masing-masing. Ya, Kristus yang telah memerdekakan kita. Jadi siapakah yang disebut benar-benar murid Kristus? Karena Yesus sendiri mengatakan, kamu benar-benar muridku. Yang pertama tadi mereka yang tinggal di dalam Kristus. Sudah menerima kasih karunia dan kebenarannya. Yang kedua tadi mengetahui kebenaran. Sehingga mereka tidak lagi dikendalikan oleh dirinya agamawi, nabi palsu. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar merdeka. Ya, orang yang benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kalau bicara benar-benar merdeka, saudara, Petrus juga belum benar-benar merdeka di dalam perjalanan dia sebagai murid. Dia yang mencoba untuk membela Yesus. Dia mencoba untuk mengabdi. Dia mencoba untuk berkorban sebesar mungkin. Melebihi daripada yang lain. Tapi itu pun dia gagal saudara ya. Filipus juga demikian. Bahkan murid-murid itu semuanya. Sampai Yesus disalibkan. Mereka juga masih meninggalkan Yesus. Kecuali Yohanes yang ada di sana saudara. Jadi mereka belum benar-benar merdeka. Belum benar-benar merdeka. Yang Yesus rindukan bagi kita semua adalah bukan sekedar banyak pengetahuan tentang firman, banyak pengalaman, keliling. Tetapi bagaimana supaya kita benar-benar merdeka. Dan yang membuat kita benar-benar merdeka tidak ada hubungannya dengan semua pengalaman kita, dengan semua
pencapaian-pencapaian yang kita lakukan secara spiritual di dalam kerohanian kita, saudara, bukan itu yang membuktikan. Karena dikatakan jikalau Kristus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kita itu betul-betul gimana ya, menyerah. Terima saja saudara, terima saja kasih karunia-Nya, terima saja kebenarannya. Itulah yang membuat kita selalu kudus, selalu layak, sama seperti Dia di sorga. Demikianlah saudara dan saya ada di bumi ini, di mata Bapa. Kalau saudara sudah menerima kasih karunia kebenaran itu. Kalau kita tidak mau lagi masuk ke kandang babi, tidak mau lagi membayar harga seperti anak sulung, tidak mau lagi berputar-putar di padang gurun, atau tidak hanya sekedar bermegah kita sudah sampai di tanah perjanjian. Tetapi kita ada di Firdaus dalam kerajaan sorga. Dan kerajaan Firdaus itu ya memang sorga real nanti seperti itu juga. Tapi kerajaan sorga itu sekarang ada di bumi tentu beda. Karena kalau sorga, the ending dari hidup kita ini adalah pure. Kalau sekarang kan masih ada kerajaan agamawi, kerajaan manusia, dan kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi di atas semuanya itu kita ada dalam kerajaan sorga, ya. Baik. Jadi ini benar-benar merdeka, saudara. Tidak seperti orang-orang Galatia yang bodoh, ya. Ini enggak benar-benar merdeka nih. Jangan bilang mereka enggak selamat, saudara. Mereka melayani nih. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi saudara, kenapa mereka ini? Mereka belum mengetahui kebenaran. Kalau tidak mengetahui kebenaran tentang kasih Tuhan, tentang kerajaan sorga, maka mereka tidak bisa merdeka. Maka dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Maaf ya saudara, nggak mengetahui ya itu bodoh gitu ya. Sama seperti saya dulu sekolah, nggak ngerti ya itu bodoh. Tapi setelah belajar dan belajar mengetahui, nggak bodoh lagi. Gitu saudara ya. Nah, siapa yang mempesona kamu? Siapa yang mempesona kamu? Siapa mempesona saudara? Pengabdian. Pengabdiannya lah yang mempesona dia. Aku nih orang khusus. Pengabdianku hanya padamu. Abdi seperti Musa, abdi Allah. Saudara tahu? Musa yang mengabdi itu gagal. Tidak sampai ke tanah Kanaan, saudara. Dan Musa ini saudara mirip dengan anak bungsu ya. Anak bungsu bilang, aku tidak layak lagi menjadi anak bapak. Hilang keselamatanku. Musa bilang, hapus namaku. Kok Musa ngajarin Tuhan menghapus nama? Saudara. Jadi saudara ini mengabdi. Bayar harga. Makanya dia kata, aku kayak yang melahirkan bangsa ini. Sehingga aku harus memangku mereka. Ya, udah bayar harga loh saudara. Terus apa yang pesona? Pengajaran agamawi. Berapa banyak orang yang terpesona dengan pendeta-pendeta yang dalam tanda petik mungkin berkarisma. Jemaah besar. Pelayanan yang fenomenal. Ada ciri-ciri tertentu misalnya gitu saudara. Nah ini mempesona. Yang nabi-nabi palsu. Sampai sekarang bergerak nabi dan nabiah. Maka dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Wow. Tidak ada lagi selain kau. Tiada yang lain ada padaku di surga. Tidak ada yang kuinginkan. Christ is enough. Kristus sudah lebih dari cukup. Hanya orang-orang yang sudah benar-benar merdeka, terpesona kepada Kristus, tidak ada lagi yang mempesona kita saudara. Di dalam dunia ini. Lihat Yesus dicobai. Kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus mengatakan, jangan mencobai. Saudara, tidak ada yang kuingini di sorga dan di bumi. Sorga dan bumi. Sorga datang ke bumi.
Sehingga tidak ada yang kita inginkan selain daripada Kristus. Itulah yang disebut benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka. Oke, slide terakhir ternyata. Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Wow, merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Diingatkan lagi, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, ya kadang-kadang manusia itu lupa ya. Mohon maaf ya, seiring waktu juga saya juga kadang udah mulai lupa, saudara ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh artinya tetap tinggal di dalam firman Kristus, dalam kebenaran, dalam kerajaan sorga. Jangan keluar dari sana. Akan susah menderita seperti bangsa Israel, seperti anak bungsu, seperti anak sulung. Walaupun dia ada di rumah tapi belum mengetahui kebenaran itu, saudara. Ya, makanya dikatakan berdiri teguh, kita harus mengetahui kebenaran. Tuhan adalah kasih yang selalu menguduskan dan yang selalu memberkati. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh darah Yesus Kristus. Tapi garis bawahi, bermain-main dengan dosa menerima konsekuensinya. Tuhan tidak menghukum, tetapi perbuatan kita sendiri akan menghukum kita. Tapi orang-orang yang benar-benar merdeka sudah tidak di sana lagi, saudara ya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa? Karena kita sudah benar-benar merdeka. Sudah benar-benar murid Kristus. Nah, itulah yang disebut benar-benar murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kabar baik pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan setiap kita. Karena Yesus yang mengatakan kita harus benar-benar murid Kristus. Kita telah tinggal di dalam kasih karunia dan kebenarannya. Kita tinggal di dalam keselamatan yang kekal dan di dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Dan kita telah mengetahui kebenaran hanya satu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kitab Kejadian Wahyu, Tuhan adalah kasih. Dia mengampuni dan menguduskan. Dia menguduskan dan memberkati. Sama saja. Sebelum berdosa, dia memberkati dan menguduskan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia menguduskan dan memberkati. Kita telah mengetahui kebenaran itu. Dan kita tahu bahwa hanya Kristus yang memerdekakan kita. Tidak ada lagi mempesona kita di dunia ini. Pengajaran apapun selain Kristus. Di sorga dan di bumi. Sehingga kita benar-benar merdeka dan benar-benar murid Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima kasih karunia dan kebenaran-Mu. Keselamatan dan kerajaan sorga. Kami telah mengetahui kebenaran-Mu. Bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Selalu menguduskan kami dan selalu memberkati kami. Dan kami telah tinggal di dalam kerajaan sorga. Kami menikmati berkat kerajaan sorga. Bukan saja kelimpahan Tuhan, tetapi sukacita dan damai sejahtera. Ada berkat yang utuh, yang komplit dari Yesus Kristus. Karena Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan, maka kami benar-benar merdeka. Karena kami benar-benar merdeka, kamilah yang disebut benar-benar murid Kristus. Yang selalu tinggal di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, diberkati semua kami anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga Tuhan mengingat pengorbanan-Mu yang sempurna. Yang telah memerdekakan kami, menyelamatkan kami dan membawa kerajaan surga di bumi ini. Dengan karya penebusan-Mu di kayu salib. Satu kali untuk selamanya. Memberkati seluruh dunia ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan yang melayani. Oh, udah. Pengorbanan
Kristus di kayu salib. Itulah yang memerdekakan kita dari diri kita sendiri, dari pengajaran agamawi dan penyesatan nabi-nabi palsu. Sehingga pengalaman bangsa Israel, pengalaman orang-orang sebelum salib tidak seharusnya lagi kita ada di dalamnya. Karena kita sudah berada di zaman dan waktu yang berbeda, bahkan di dalam perjanjian yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami benar-benar murid-Mu. Semua ini tentang Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri sebentar. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingatlah Kristus yang telah menyelamatkan kita, membawa kita dalam kerajaan sorga dan membuat kita benar-benar merdeka dan benar-benar murid-Nya. Terimalah tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pemberitaan Kristus membuat orang banyak percaya. Pemberitaan kita juga hanya tentang karya Kristus. Terimalah darah Kristus penebusan yang kekal dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu satu kali untuk selamanya bagi kami, yang telah memerdekakan kami dan membuat kami benar-benar merdeka dan menjadi murid-murid Kristus yang selalu tinggal di dalam kasih karunia kebenaran di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.